أفلا يتدبرون القرآن. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyusiduna safi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala ucapan baik dari awal saya sebagai mukadimah turut idem untuk mempersingkat kita riyadhah bukaan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Bingung saya ngasih taunya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah. Apa gambaran-gambaran yang sejak tadi sore terasa, entah apa dan bagaimananya, tolong nanti diwaspadai. Menyangkut mungkin karena tadi berupa kesedihan, mungkin ini menyangkut masa lalu yang datang nagih istilahnya, atau apa bahasanya, entah dari siapa, mungkin saya juga kurang tahu, cuman sedikit agak ada apa kilasan lah atau apa yang enak, apa bahasanya Pak Ustadz, lintasan. Kalau lintasan tadi apa, izin melintas, atau dari keluarga kita yang jauh bisa besok atau kapan dicari informasinya. Ya itu kabarnya, kabar yang ditangkap. Dari tadi saya mencari yang hilang. Siapa nih? Mas Nur, Pak Kirno, siapa? Mas Tono, Bang Edi yang udah sempat rajin, Bang Kelly. Nanti bertukar informasi aja lah besok untuk kita bisa mewaspadai apa yang akan terjadi berhubungan dengan mungkin masa lalu. Contohnya apa ya? Ya sudahlah, pokoknya itu gak usah dikasih contoh. Biasanya kan kalau sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Wala tahjanu wa
la haukun alaihim, bagaimana Pak Ustaz? Walahum yahjanun, yahjan kesedihan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiun, hingga kepada kita yang hadir di malam ini. Semoga juga kauban dengan rahmat salam. Malam ini kita riado sedikit juga pembekalan atau istilahnya clue lah yang selama ini kita lakukan riado itu. Kan kita berharap berjumpa dengan kesejatian fitrah kesejatian, atau istilah di ininya guru sajati. Nah, itu kita cari pada diri kita, kesejatian kita apa aja, yang paling awal, yang keduanya apa, yang ketiga, terus bertingkat. Jangan kita berhenti di situ, di makom yang sudah dilalui. Misalnya pengalaman batinnya apa, ketemu apa, itu pemandangan. Bila kita di perjalanan kan suka melihat pemandangan apa gitu. Kan nggak mungkin kita berhenti di pemandangan, sementara tujuan kita masih jauh. Nah, kesejatian kita yang harus kita tempuh. Yang pertama itu diri kita nggak bisa dibohongin, maka kita nggak harus jujur pada diri sendiri, juga pada sesama hidup. Itu sebagai clue yang awal. Kejujuran kita kuncinya untuk bisa kita menempuh tingkatan-tingkatan kesananya atau apa. Kalau sekolah itu kelas kan, kelas. Sering juga kan saya bahas di malam-malam sebelumnya bahwa kebutuhan kita itu fitrahnya juga butuh transparansi, butuh keterbukaan. Itu yang kedua, butuh keterbukaan. Yang tadi jujur itu ucapannya tidak meleset, tindakannya sesuai, jujur dengan kejujuran, kemudian kesetiaannya sesuai dalam pengabdian, jujur setianya, terus transparansi atau keterbukaan. Gak ada yang disembunyiin. Pengalaman apa, jangan disembunyiin. Kalau memang merasa gak genah itu dengan apa, misalnya dengan penjelasan, bertanya, disediakan waktu untuk kita ngakuar. Malam Jumat, malam Sabtu, silakan keluarkan unek-unek, jangan dipendem. Kalau dipendem terus nanti lama-lama kan mengembang itu balon. Kalau terus diisi nggak dikeluarin, meletup. Nah, itu keterbukaan yang kita perlukan. Terus yang ketiga, upayakan kita bisa sampai ke tempat tujuan atau menyampaikan sesuatu kepada orangnya. Kalau kita dikasih amanat kepercayaan yang terutama, jangan dikhianati kepercayaan sesama hidup. Jangan dikhianati.
Kalau orang sudah percaya sama kita untuk melakukan apa, lakukan sekuat tenaga, sekemampuan, sesuai dengan apa kadar kemampuannya masing-masing, sesuai juga dengan profesinya masing-masing. Itu jangan berkhianat atau jangan mengecewakan lah. Kalau berkhianat itu terlalu apa, Ustaz? Terlalu apa? Terlalu menyakitkan ya. Ekstrim. Kalau bilang khianat itu ekstrim kan. Mengecewakan. Upayakan jangan mengecewakan kepercayaan sesama hidup. Itu jadi kita nggak jalan di tempat dengan kita terus berproses yang itu tadi di dalam riyadhah, dicari di dalam diri kita, apa kita jujur. Kalau pernah nggak jujur, minta ampunan langsung di saat itu, di saat kita bukaan atau riyadhah, langsung bertobat, minta ampunan, rumasa bahasa Sundana gitu. Tadi 1, 2, 3 jujur, jangan jujur, transparansi, keterbukaan. Yang kedua, jangan mengkhianati atau jangan mengecewakan kepercayaan. Yang keempat, yang terakhir adalah berupaya kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang kejadian sebelumnya, berupaya terus perbaiki bila ada kerusakan, bila ada kesalahan, supaya kita menemukan kebenaran-kebenarannya, kata Mas Inok tadi, sedikit demi sedikit. Yang kita punya itu cuma kebenaran kok, bukan benar yang sesungguhnya. Benar dan kebenaran itu beda. Tapi ada. Dan betul dan kebetulan juga kan beda. Betul 100. Kalau kebetulan gitu. Sama kebenaran juga begitu. Kita tuh cuman dikersakan untuk menemukan yang namanya benar. Di sanalah kebenaran. Kebetulan ada Mas Ino, kebetulan ada Om Dom, kan gitu. Betul itu udah 100%, udah mutlak. Benar itu sudah 100%, sudah mutlak. Tetapi yang kita miliki itu adalah kebenaran. Jadi diperbaiki bila ada kerusakan yang nomor 4 itu tadi. Kebenaran sedikit demi sedikit. Sing percaya memang sudah ditakdirkan, sudah kadar kita itu supaya meningkat diri kita di kehidupan kita, ada perubahannya. Masa nggak mau berusaha, nggak mau upaya, jalan di tempat terus gitu. Apa ayatnya? Malakum latar juna lillahi wa qoro. Kenapa kamu nggak percaya bahwa kamu tuh akan kebesaran Gusti Allah akan meningkatkan kita? Seperti halnya Gusti Allah menciptakan langit, 7 langit lapis. Nanti kan kita harus ada peningkatan. Di yang namanya jujur tadi ada peningkatannya. Di yang namanya keterbukaan ada peningkatannya. Yang namanya tadi tidak mengecewakan sesama hidup ada peningkatannya. Semakin banyak kita tidak mengecewakan, semakin banyak kita dipercaya sesama hidup. Untuk apa? Untuk melaksanakan sesuatu. Untuk apa? Nantinya menunjang ekonomi. Balik ke ekonomi lagi aja, nggak apa-apalah.
Biar walaupun ngaji kita tuh niatnya bukan untuk mencari harta gitu, kata Pak Ustadz gitu tadi. Meskipun begitu, tapi janji Gusti Allah akan berbanding lurus apa yang kita lakukan, berbanding lurus dengan apanya, padilahnya. Yang terakhir ada peningkatannya, kita terus belajar, karena yang belajar ini kita harus bisa menemukan yang namanya bersih dari yang namanya musyrik, syirik, terbebas dari yang namanya dolim dari belajar ini, terbebas dari namanya jahil, terbebas dari yang namanya bakhil. Pelan-pelan, tapi diharapkan ada perubahannya. Gusti Allah sudah menyuruh jangan sampai kita menjadi mujrimun apa Pak Ustadz? Jaroma yang tereliminir, tersingkirkan, tereliminir tuh. Kalau ikutan audisi Indonesian Idol gitu kan, dieliminasi. Karena yang empatnya nggak dilakukan upaya untuk perubahannya, peningkatannya pada diri kita. Jujur yang kunci utama, maka kejujuran itu akan mengantarkan kita pada tujuan yang kita tuju. Maka ketransparansi juga akan mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Ayatnya surat Al-Isra ayat 1. Buktikan itu surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi terus lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna haulahu linuriyahu bin ayatina. Bukti tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Yang 4 itu kejujuran kita, transparansi, keterbukaan, terus tidak mengecewakan, terus mau belajar untuk terbebas dari yang namanya syirik, jahil, dolim, sama bahil. Bahasa Arab semua Pak Ustadz. Artinya apa? Syirik lah, perbuatan syirik. Kalau syirik bahasa Indonesia dengan syirik bahasa Arab sedikit berbeda, tapi maksudnya sama. Misalnya ada orang tetangga kita beli apa gitu, punya kemewahan apa, terus ngegerutu kita, terus ada orang syirik lah. Itu syirik bahasa Indonesia. Syirik aja. Kalau syirik bahasa Arab, perserikatan atau persekutuan, mempersekutukan itu. Jadi banyak mengandalkan idol-idol, banyak mengandalkan apa yang kelihatan oleh kita. Nah itu kita terbebas. Di sana mengajarkan kita juga tentang mukhlisin. Mukhlisin itu belajar ikhlas supaya jadi orang mukhlas, kan gitu. Itu. Jadi mungkin itu pembekalannya, mudah-mudahan
pada nyerap semua, bisa dipraktekkan sehari-hari, karena riyadhah ini adalah latihan. Tanpa latihan, ketika dapat lawan yang berat, tepar juga, KO juga, petinju jarang datang ke sasana, jarang latihan, begitu dapat lawan kan panik gitu. Kita itu petinju, latihan lah di sini tuh, riyadhah bukaan, riyadhah nafsiyah bukaan, latihan untuk supaya datang persoalan hidup yang berat ya sudah siap ya, latihan tuh yang sedikit-sedikit kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, itu kata Mas Inok tadi nih, membeok biar Mas Inok nggak tidur, nggak ngantuk, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Adek Rai sebelum menjadi binaraga yang keker gitu kan, latihannya dari setengah kilo diangkat terus. Gambarannya begitulah riyadhah itu. Apa yang kita latih tadi? Satu, kejujuran. Kedua, transparansi. Ketiga, melatih kepercayaan sesama hidup. Yang keempat, belajar menyingkirkan, terbebas dari musyrik, syirik, jahil, dolim, sama bahil. So, kita berwudu, kita persiapkan diri kita dan tempatnya.